kenapa wanita itu selalu jadi objek dan ujung-ujungnya kayak emang emang perempuan tuh berhak ya dilecehkan secara verbal ya gitu kan, emang punya hak gitu, kayaknya kalau ngeliat cewek tuh udah berhak aja loh, kayak kiu kiu bisa kali, wah apa tuh dalamnya kayak gimana sih, kadang suka ada yang kayak gitu, tahu nggak sih, nggak penting banget, ih apa gitu kan, kayak pengen gemes. Di kejadian kemarin tuh kalau boleh tahu outfit apa yang kakak pakai waktu itu? Aku lagi pakai tank top. Oh ya. Aku lagi pakai tank top tapi kayak si celananya celana balon gitu, celana gede. Gaya sih menurut aku tuh gaya ya. Cuma mungkin karena aku lagi di rest area, aku nggak tahu kalau di rest area kan random juga kan orang siapa nggak tahu lah gitu. Nah cuma ya mungkin emang orang itu ya di satu sisi mungkin karena mereka bergerombol jadinya berani. Jadi mereka pikir tuh mereka lucu, ngetawain yang kiu kiu gitu. Maksudnya karena teman-temannya mengiyahkan atau apa, ya mungkin jadinya kayak itu jadi satu tindakan yang keren yang mereka lakukan. Tapi di sisi lain itu kan mengganggu nggak, ketidaknyamanan itu kan memberikan ketidaknyamanan kepada perempuan kalau digituin. Kalau emang mau kenalan datang aja, Mbak, kamu cantik banget, kenalan dong, boleh nggak? Mbak, walaupun kenalan itu yang namanya kenalan udah kuno, tapi saya mau tahu nama kamu. Nah itu lebih gentle. Mbak mau foto bareng, itu lebih jelas. Kalau yang kayak gitu-gitu kan pengecut menurut aku, kayak beraninya bergerombol gitu sih. Tapi mungkin di keadaan apa aja yang kakak rasain kakak dapat catcalling gitu? Ya pasti kayak jalan-jalan ke tempat umum kali ya, kayak lewatin aku pernah waktu itu sempet siaran kan, aku berapa tahun di satu radio. Terus di depan kantor radio aku ada kayak tempat ngumpul supir-supir taksi online. Nah kayak gitu. Aku waktu itu juga pas lagi hamil besar, ibu hamil aja di catcall. Jadi itu kan lucu ya, maksudnya kayak ngapain sih Pak? Bapak ngapain status gitu ngapain? Enggak, ini saya ke teman saya sambil ketawa-ketawa. Oh, tahu gini-gini. Tahu nggak Pak? Itu tuh nggak nyaman loh buat orang lain. Gitu. Maksudnya kayak jadi menurut aku nggak masalah soal outfit kita sih, emang otaknya aja. Gitu. Berarti setuju nggak sama kata-kata yang bilang kalau misalkan jangan cuman protect your daughter tapi apa educate your son juga, karena kan pemikiran mereka ternyata yang salah, bukan cuman dari ceweknya yang harus menjaga sikap dan lain-lain. Betul, sebenarnya kayak emang kita juga ya alhamdulillah kita sudah disuguhi ilmu-ilmu parenting ya zaman sekarang yang lebih canggih, yang kalau zaman dahulu kan mungkin kayak orang tua kita ilmu parentingnya minim. Jadi ketika kayak aku aja pas waktu di catcall aku nggak tahu ngadu ke mama atau enggak. Jadi yang cuma bisa aku lakukan zaman dulu ketika di catcall waktu SD itu cuma diem aja atau apa kayak gitu-gitu. Tapi sambil nggak nyaman kayak gitu. Nah kalau zaman sekarang benar tuh aku setuju banget. Jadi emang kita harus educate anak kita, mau itu anak perempuan, mau itu anak laki. Jadi kayak apa ya, sebenarnya pendidikan dasar sama moral itu kan berasal dari rumah. Jadi dari rumahnya aja kita perlu benerin dulu gitu. Sama kita juga harus tahu di mana anak kita bisa ngerasa aman kita taruh gitu. Sekolahnya seperti apa, lingkungannya gimana. Nggak bisa kita sembarangan, ya udahlah main aja sama anak-anak kayak gini. Kita nggak tahu. Emang kita bisa jamin lingkungan anak-anak itu kayak gitu-gitu sih. Itu sih kayak hari gini kita harus pikirin juga anak kita tuh bersekolah di mana, lingkungannya seperti apa. Karena di luar rumah itu kita nggak tahu juga kan gitu. Sebagai perempuan secara generalnya, berarti ke tempat umum aja tuh ngerasa nggak nyaman tuh apa ada aja gitu ya kayak kejadian yang
Jujur aku kalau ya maksudnya aku ini kan public figure. Orang kadang ngelihat aku tuh karena siapa ya gitu. Karena kadang ngeliatin tuh karena dia recognize kayaknya artis deh atau apa gitu. Nah, tapi menurut aku kadang-kadang kalau ke tempat umum tuh aku udah kayak terbiasa, udah nggak apa-apa diliatin, disenyumin sama orang nggak apa-apa. Tapi kalau udah nyemprot itu kali obat nyamuk. Kan kita bisa bedain mana yang itu catcalling atau mana yang mengagumi. Ya seperti itu sih. Yang paling parah yang pernah diterima gitu apa sih? Ya itu loh, pas waktu aku masih kecil aku pernah ya catcall sama tukang beca kayak gitu. Itulah maksudnya itu bahasanya tuh kayak nggak pantas banget ya, namanya juga dikeluarkan sama tukang beca. Mohon maaf gitu ya, maaf bukannya aku diskredit ini ya. Tapi itu itu parah sih menurut aku, itu parah banget. Aku dibilang pelacur kecil. Itu iya, tapi itu bahasa Indonesia ya. Itu bahasa abang-abangnya lah. Kayak gitulah. Banyak sih di terminal juga suka ada yang kayak gitu. Cuma tukang bangunan kadang suka ada yang kayak gitu juga gitu. Kalau dibilang, "Oh, itu mah lu ngurusin orang-orang SDM rendah, kurang kerjaan loh." Misalkan kalau kayak gitu. Mohon maaf, gue nggak nyaman diginiin, ya minimal mereka tahu tindakan mereka itu salah dan tidak menyamankan. Bentak-bentak aja sekalian biar mereka paham, oh ini tuh nggak bikin orang marah ya. Oh ini tuh bikin perempuan nggak suka ya. Aduh, nggak enak juga nih gue. Biarin aja, tegur aja, nggak apa-apa kalau menurut aku sih. Tapi jangan tegur yang membombardir. Tapi tergantung dia melecehkannya seperti apa sih menurut aku gitu sih. Kakak kan terkenal dengan apa namanya outfitnya yang nyentrik, gayanya juga yang seperti itu, tapi ternyata masih tetap bisa dapat perlakuan yang tidak mengenakan dari orangnya. Sudah pasti. Jadi kalau menurut aku bukan cuma karena sorry. Oh lu dilecehkan karena baju lu minim. Oh lu ini karena gini. Enggak juga sih, bukan, menurut aku bukan karena baju juga. Temen aku juga yang bajunya udah ketutup-tutup apa segala macam, kaukiu juga tetap dapet gitu kan. Nggak bisa kali gitu. Suka ada yang kayak gitu-gitu. Bisa apa? Bisa gue cekek. Terima jasa cekek gitu kan aku. Nah, maksud aku jadi bukan harus cara pakaian kita sih yang dirubah, pola pikir mereka gitu loh yang harus yang kayak hello, lu nya aja mesum gitu. Kakak setiap orang menerima kejadian yang terjadi di mereka tuh pasti beda-beda ya, termasuk yang ikut calling dia nge-freeze, trauma. Kamu yang kakak lebih rasain tuh apa secara personal? Ketika ada yang itu kan pasti kita marah. Kayak gitu. Kalau aku orangnya kayak ketika ada yang nggak sopan ke aku, menurut aku itu nggak sopan ya kan. Itu aku udah kayak beraninya lo ya kayak gitu. Kalau aku konfront. Tapi karena tidak semua orang berani kayak gitu kan. Kamu kalau digituin kamu berani nggak? Diem nggak? Diem. Apa nge-freeze kan pasti gitu. Kan karena kayak tanggapan reaksi orang tuh pasti beda-beda kan. Kalau aku mungkin karena emang aku gede di daerah yang rada-rada menyeramkan atau Bronx, jadi kayak aku yang siap berantem aja orangnya gitu kan. Tapi buat orang-orang yang tidak berani, yang aduh gue nggak tahu nih, tapi cuma jalan ini doang yang bisa gue lewatin gitu kan. Mau udah semakin jalan makin ketutup tetep aja digituin, tetep aja kayak gitu. Ya lapor sih, dan bawa handphone buat rekam. Jadi bukti bahwa tindakannya orang itu bisa kita publikasikan. Menurut aku gitu sih. Oke, terakhir mungkin ke harapan baiknya sama apa sih yang bisa sistem lakukan gitu untuk mungkin ini kan dari zaman dulu sampai dengan modern sekarang itu masih nggak merubah pola pikir orang gitu. Coba ya kita cek ya undang-undang tentang catcalling ya. Coba sini. Kayaknya udah ada deh undang-undangnya deh. Itu kan perbuatan yang menyenangkan.
Ada nih, 2022 Boleh Kak. catcalling dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual. Pelecehan seksual non fisik, pelaku diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Tuh. Boleh kita laporin ya? Ya, nih ya. Karena di sini udah ada di tahun 2022 ini udah ada Undang-Undang Nomor 12 nih ya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS tuh ya, terutama pada pasal 5 huruf A tentang pelecehan seksual non fisik. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Nih yang catcalling nih ya. Yang terbaru nih yang berlaku mulai 2026 mengancam kalau catcalling sebagai pelecehan seksual. Nah, udah tuh tindakan pidana yang serupa. Jadi buat kamu-kamu nih ya yang masih kayak kepikiran, gue hobi banget deh ngegodain nih orang, gue hobi banget deh kayak bikin orang lain gak nyaman gitu-gitu. Hati-hati tindakan catcalling atau catcall ini atau nge-kiu-kiu atau apa ya, ya pelecehan secara nonverbal ya. Pelecehan nonverbal, pelecehan verbal ini ya. Pelecehan verbal yang kamu lakukan itu bisa dilaporkan dan ada tindakannya dan ini udah ada pasalnya gitu. Jadi hati-hati ya.